Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma ba'du. Yang terhormat kepada rekan kelompok saya, kelompok 4, dan para partisipan yang telah hadir di pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kali ini kami akan membahas tentang hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang mukmin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu yang akan disampaikan oleh Muhammad Anas. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Ishaq ahbarona habbanu hadasana Daud ibnu Abi Furati hadasana Abdullah ibnu Yurdaha ani Yahya ibni Ya'mar an Aisyah zauj Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha ahbaratna annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anat taun fa ahbaraha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam innahu kana azaban yab'asuhu Allah ala man may yasha'u faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin falaisa min abdin yaqut taun fayamkutsu fi baladihi sobiran ya'lamu annahu la yusibuhu ila ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajris syahidi taba'ahun nadru an Daud, yang artinya slide ki menceritakan kepada kami, Ishak mengabarkan kepada kami, Habban menceritakan kepada kami, Daud ibnu Abi al-Furat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari Aisyah istri Nabi SAW. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW perihal taun wabah penyakit. Lalu Nabi SAW memberitahunya, dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Slide selanjutnya. Syarah hadis, istilah taun berasal dari wazan fa'ul yang berakar dari kata ta'an yang memiliki arti penusukan, penikaman, pencemaran nama baik. Lalu kata ini menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah bagi wabah mematikan.
Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan definisi taun. Menurut beberapa ulama dinyatakan, yang pertama menurut Khalil, taun adalah wabah. Sedangkan menurut Ibnu Al-Qasir, pengarang kitab An-Nihayah, taun adalah penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh. Menurut Abu Bakar Al-Arabi, taun adalah penyakit yang mematikan jiwa, seperti sembelihan. Disebut demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Menurut Ad-Daudi, taun adalah benjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh, dan itu merupakan wabah. Baik, terima kasih, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Anas yang telah memperkenalkan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Melanjutkan yang tadi, dari beragamnya definisi ta'un dari pakar tersebut, Ibnu Hajar al-Asqalani menyimpulkan hakikat ta'un adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebut ta'un sebagai bentuk majaz atau metafora karena terdapat persamaan, yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan keduanya. Saat menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip hadis lain riwayat Ahmad. Ta'un adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka. Dan ta'un adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang kafir. Dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya ta'un adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim. Apabila menimpa orang-orang kafir itu sebagai azab yang dipercepat di dunia sebelum azab akhirat. Dan dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi disebut datangnya ta'un akibat nampaknya perbuatan keji. Tidaklah perbuatan keji dilakukan suatu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan kecuali menyebarlah wabah ta'un dan kesakitan bagi mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat sebelumnya. Meskipun hadis ini dinilai dhaif, namun ada hadis lain yang menguatkannya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Muwatta. Tidaklah perbuatan zina marak terjadi pada suatu kaum kecuali banyaknya kematian yang akan menimpa mereka. Dan hadis riwayat Al-Hakim, apabila perbuatan zina dan riba terang-terangan dilakukan di suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat ta'un diperoleh dengan beberapa syarat, yaitu pertama, sabar. Apabila orang itu bersabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia menyerahkan urusan kepada Allah serta merasa ridho atas ketetapannya. Kedua, berdiam diri di tempat terpaparnya wabah ta'un. Kemudian tidak keluar melarikan diri dari tempat itu. Ketiga, menyadari bahwa ta'un tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan oleh Allah. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Kang Fadil Khalilur Rahman. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya lanjutkan terima kasih kepada Saudari Rizky sudah meluangkan waktunya. Baik, yang selanjutnya pelajaran yang dipetik dari hadis. Next, Ki. Dari pengertian ta'un yang diutarakan para pakar dapat diambil kesimpulan bahwasannya ta'un adalah jenis penyakit khusus yang dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu ta'un kecuali sebagai analog atau kiasan. Maka pandemi COVID-19 bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit ta'un ini. Next, Ki. Allah menurunkan wabah sebagai bentuk ajab bagi umat-umatnya terdahulu, seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Rahmat karena
sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya, dan pahala kesyahidan didapat bagi ia yang bersabar. Mengisolasi diri dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Next. Perbuatan dolim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh, penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 sebelum Masehi yang memakan banyak korban jiwa, menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Begitu pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi ini. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Doharol pasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudi kohum ba'dul ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Alhamdulillah. Materinya telah kami sampaikan semua, telah kami susun. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi suatu keberkahan ilmu dalam pahala thalabul ilmi. Ya. Sebelum kita akhiri, sebelum kita akhiri kita bacakan kesimpulannya, yaitu bahwa penyakit atau wabah bagi umat terdahulu adalah suatu azab bagi perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi pada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kita sebagai umatnya Nabi, mendapat suatu keistimewaan bahwa Allah telah memberikan suatu istimewa kepada umatnya Nabi atas wabah yang menimpa, atas penyakit yang menimpa kepada umatnya, yaitu sebagai suatu rahmat dan menjadi pahala kesyahidan bagi kita gugur pada saat menerima wabah atau penyakit yang diterima oleh kita. Tapi tentu dengan syarat tertentu yang tadi kita sampaikan, yaitu sabar, tawadu, dan tentunya tawakal kepada Allah atas segala sesuatunya. Insya Allah kita semua mendapatkan suatu keberkahan bagi saudara kita maupun kita yang lagi sakit. Dan tentunya pada saat pandemi ini, semoga yang telah gugur atau yang meninggal mendahului kita, semoga menjadi suatu kesyahidan bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.